Halo pemirsa, hari ini saya ingin memprediksi terkait Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo ini sudah menjabat setahun ya, entah setahun lebih ya kalau nggak salah ya. Nah, dalam waktu setahun ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang begitu disorot oleh publik, oleh rakyatnya. Terutama MBG, terus Koperasi Merah Putih, ditambah lagi yang lebih memperhatikan masalah negara lain daripada negaranya sendiri. Nah, disinilah ada selentingan-selentingan suara atau komen-komen yang merasa apakah Pak Prabowo ini tidak mengetahui terkait dari kondisi perekonomian negara Indonesia yang sudah terpuruk ini. Apakah kabar-kabar itu tidak sampai di telinganya karena adanya semacam filter di dalam dirinya dengan pihak luar? Mari kita prediksi di sini. Bagaimanakah situasi sebenarnya? Apakah Pak Prabowo sudah ngerti betul apa yang terjadi di negaranya saat ini? Apakah sudah ngerti betul? Saya ambil 3 kartu ya, apa sudah ngerti betul proses perjalanan waktu, dan ada simbol koin, 2 waktu, yang artinya masih belum bisa menerima sepenuhnya atas yang terjadi di negara Indonesia. Makanya di sini ada simbol perjalanan yang di tengah lautan yang penuh gelombang dan ada kebimbangan di sini. Yang artinya untuk bisa sampai ke kabar-kabar itu ke Pak Prabowo, ada pihak-pihak yang ragu-ragu untuk menyampaikan di sini, menimbang-nimbang apakah layak ini disampaikan atau tidak. Jadi bisa diartikan dari kartu ini Pak Prabowo kurang begitu mengerti situasi kondisi negara Indonesia saat ini. Apakah yang kamu terima adalah baik semua? The wheel, roda berputar ini situasi yang diputar baliknya. Kalau kondisinya kurang bagus, laporannya ya dibagus-bagusin seperti itu. Dan di sini ada simbol 5 pedang, circle. Jadi circle orang-orang dekat yang melakukan seperti itu. Nah, orang-orang dekat ini ada simbol pedang 5. Tujuannya kurang bagus di sini. Jadi memang Pak Prabowo ini kurang mengerti situasi kondisi yang dialami rakyatnya untuk saat ini, dikarenakan menerima laporan-laporan yang sudah dibagus-bagusin. Laporan-laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, ternyata hal itu dilakukan karena ada tujuan-tujuan tersembunyi dari orang-orang tersebut. Salah satunya yaitu untuk menjatuhkan secara tidak langsung nama Pak Prabowo di sini. Kemudian kita lanjut. Apakah Pak Prabowo tidak curiga dengan orang-orang ini? Sudah ada gesekan sebenarnya, sudah ada kecurigaan sebenarnya Pak Prabowo pada orang-orang yang sudah melaporkan yang dibagus-bagusin itu tadi. Nah, apakah kecurigaan-kecurigaan ini tidak kamu tindak lanjuti? Simbol di mana di sini ada 5 koin yang artinya Pak Prabowo ini sebagai kepala negara bisa diartikan geraknya kurang cepat atau kalah cepat dengan circle dari orang-orang ini. Circle dari orang-orang yang bisa dibilang yang melakukan sesuatu yang kurang bagus ini. Makanya di sini simbol dari sebuah penderitaan yang dialami oleh Pak Prabowo. Jadi bisa dibilang Pak Prabowo ini dikadali oleh orang-orang di sekitarnya yang memiliki tujuan-tujuan gak bagus. Nah, tidakkah Pak Prabowo ini ada yang memberikan nasihat positif? Masa sih nggak ada ya toh?
Ada yang memberikan masukan-masukan yang positif. Akan tetapi di sini ada simbol 2 pedang, di mana masukan-masukan itu, kalau saya melakukan ini risikonya begini, kalau saya melakukan ini risikonya seperti ini. Jadi sebenarnya sudah dipikir-pikir, sudah mengetahui kalau memang lingkungan di sekitarnya kurang bisa memberikan dampak yang positif pada kedudukan Pak Prabowo, karena itu tadi memberikan pelaporan yang bagus-bagus, tapi sesungguhnya yang terjadi di lapangan menjadi seperti ini. Jadi memang ada yang seperti itu. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika situasi kondisi seperti ini terus? Ada simbol Ratu Pedang. Ratu Pedang ini simbol dari sebuah keputusan yang tegas yang akan diambil. Nah, kalau keputusan yang tegas ini tentunya nasib Pak Prabowo juga kurang bagus. Makanya harus bisa lebih dalam mengetahui situasi kondisi di lapangan. Jangan asal percaya pada laporan-laporan yang bagus-bagusi keadaan itu tadi, ya toh? Apakah akan terjadi sesuatu yang kurang bagus pada Pak Prabowo di masa jabatannya? Strength, kekuatan. Di mana di sini Pak Prabowo juga tidak tinggal diam atas situasi yang mungkin terjadi pada masa kepemimpinannya. Dia sudah menyusun kekuatan itu untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini simbol menara putus, yang artinya segala sesuatu bisa saja terjadi pada masa kepemimpinan Pak Prabowo. Menara putus simbol dari seseorang yang terjatuh dari ketinggian, yang artinya posisi Pak Prabowo jika pemerintahannya seperti ini terus tidak aman untuk kedudukannya. Karena tentunya akan ada pergolakan-pergolakan yang merasa kecewa dan lain sebagainya, dan kemudian ditunggangi oleh kekuatan tertentu yang bisa berujung untuk melengsarkan kedudukan Pak Prabowo di dalam jabatannya saat ini. Ya, jadi Pak Prabowo di sini harus lebih jeli dalam mengetahui situasi kondisi rakyatnya saat ini yang sedikit banyak kecewa terhadap program-programnya, kemudian terhadap keberpihakannya pada asing daripada memperhatikan rakyatnya yang memang saat ini ekonominya sedang carut-marut seperti saat ini. Nah, ketika mengetahui hal ini, alangkah baiknya sudah untuk bisa mengubah haluan dari tujuan pemerintahannya. Kalau kemarin-kemarin itu kan banyak yang blunder terkait kebijaksanaannya, sudah waktunya untuk berbenah diri dan lebih fokus pada mengatasi masalah-masalah di negaranya daripada mikir negara orang lain dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita ketahui loh ya, Indonesia ini bisa dibilang negara yang berkembang. Sedangkan yang dibantu atau yang akan didamaikan bisa dibilang negara maju atau negara adidaya. Nah tentunya apalah diri kita ini ya harus introspeksi diri, apalagi nggak diminta ya kan, ngapain kita nyodor-nyodorkan diri kalau nggak diminta seperti itu.